Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Hai guys. Kali ini gue akan memberikan sebuah tutorial cara mengalahkan warung Madara yang konon tutup jika Wakanda Raya bersih dari korupsi. Yo, tidak mungkin tutup berarti itu. Soalnya tiap beberapa tahun ada aja kasusnya. Acueks. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Berlatar pada era sebelum terciptanya sarang koruptor, lebih tepatnya di bagian negara barat daya timur kutub utara yang udah mencair, terdapat sepasang suami istri bernama Teh Rio Gula Batu dan istrinya bernama Sita, di mana beroja film dimulai, si Sita udah diberi kabar kalau bapaknya udah wasted akibat kalah bermain judol. Bapak saya meninggal. Nah, ketika pemakaman bapaknya yang kebetulan dimakamkan di samping makam leluhurnya, ia pun menerima surat warisan bukan berupa hutang hasil pinjam untuk depo, melainkan warisan rumah bapaknya yang seperti rumah Indosari pada umumnya dengan pilar putih dan tembok full cerah. Hasil bermodalkan rumah itu, si Rio pun menjual rumah itu untuk membeli rumah yang lebih kecilan sekaligus membuka usaha toko sembako. Tapi beroja pindah ke rumah baru dan niatan buka toko, ternyata pasukan warung Madara sudah merajalela full ada di setiap sudut maupun sisi jalan, bahkan ada juga yang di tengah jalan. Itu lebih barbar sih. Sehingga membuat Sita jadi hilang kepercayaan membuka warung karena warung Madara terkenal akan slogannya akan buka meski kiamat sedang melanda Wakanda Raya. Yang namanya rezeki itu nggak mungkin kutuker, kamu percaya itu kan? Lah, tumben kali babang ini kagak membegundalkan. Di hari pertamanya berjualan, sejak kapan anjing buka warung ada diskonnya? Para warga pun dimanjakan dengan diskon berlebihan dari warung Rio yang jika mereka belanja telur gratis bumbu dapur sabrek tapi syarat dan ketentuan berlaku. Sampai mereka pun mulai meracuni para warga yang lain lewat marketing mulut ke mulutnya. Mendingan belanja di toko baru situ aja. Belanja di warung doang ribet bener. Hingga akhirnya, aduh. Saya juga nggak jadi bu, saya mau belanja di warungnya Pak Yadi. Mana bisa gitu anjing, barang yang udah dibeli tidak bisa dikembalikan. Di sana si mbak-mbak yang mirip Puan sewaktu muda ini langsung terherankan melihat customernya tiba-tiba agak sinting. Sementara di warung Rio, kini ia mulai melebarkan sayap meski baru sehari buka dengan berjualan HP, pulsa listrik, pulsa HP, sekaligus belut listrik pun ngisi token listrik di sini. Namun istrinya sama sekali tak setuju karena dengan cara seperti ini sama saja seperti ia mengambil rezeki Pak Danu yang kebetulan membuka konter di kampung sana. Lah, namanya juga persaingan. Di warung sebelah ada seorang minion yang kembali mengsintingkan. Tolong balikin uang saya deh. Nah, cepetan ah. Gua jadi penjaga warung udah gue gampar pakai tepung tuh cangkem. Sedangkan di warung Danu, ia pun mendapatkan seorang minion yang sama sintingnya. Dicek pak, pulsa listriknya 25.000 pak. Mahal banget sih Pak. Makanya sebelum beli tanya harga dulu lah Sat. Yang berujung minion ini jadi selesai berlangganan di warung Danu dan memutuskan untuk join member permanen di toko Rio. Kalian jangan coba-coba gini ya kids. Auto diajak baku hantam yang ada. Keesokan harinya di warung Danu, di sana dengan diskon yang ditawarkan, para minion pun pada beramai-ramai ke sana dan ada juga yang ngehutang tapi masih diterima oleh Rio. Wah, belanja di sini enak ya, udah murah bisa diutangin juga. Nah ini nih, asal warung udah bisa dihutangin lancar, pembeli pada dateng. Namun tak berselang lama datanglah pesaing warung Rio yang kedatangannya untuk menuntut hak-hak mereka kalau customer harus dibagi-bagi seperti Selper Queen Chunky Bear, bukan untuk diambil sendirian. Ya salah sendiri, kenapa ibu nggak nurunin harga kayak saya? Itu tandanya Pak Danu belum siap bersaing. Anjas, kena sepik nggak tuh? Lagian suka-suka dialah mau jualan apa malah ngatur. Nah keesokan harinya, Bu, mampir bu, belanja bu. nawarinya kayak lagi jualan di CFD. Mbak-mbak bernama Nia ini pun mencoba mencari perhatian pembeli sampai membuatnya hampir rungkat karena kekurangan tenaga untuk melakukan marketing MLM-nya. Sedangkan Danu tokonya juga sama sepinya seperti notifikasi di HP kalian yang padahal Danu memiliki niatan untuk membelikan anaknya sepatu yang makin hari makin melebarkan cangkem di sisi kirinya. Masa iya dari dulu usaha belum punya tabungan buat beliin anak sepatu cuy? Di hari yang sama terlihat Rio yang lagi memodifikasi timbangannya agar bisa lebih cuan. Beginilah rakyat Wakanda teriak-teriak koruptor tapi di dalam dirinya sendiri aja ada jiwa koruptor. Ya, cuman belum kesampaian aja korupsinya seperti para tikus berdasi. Kalau misalkan ada orang yang beli beras 1 kilo, aku kurangin 1 ons. Berawal dari 1 ons ya kan? Ini kalau Rio punya kekuasaan udah berapa anggaran digelapin itu.
Malam harinya akhirnya ada salah satu warga yang ngeh akibat ia beli telur 1 kilo tapi terasa ringan meski di tangannya banyak dosa-dosa yang mengalir. Namun ketika diajak ngecek timbangan oleh Rio, tangan Rio pun begitu cepat menukar timbangannya. Anjas, lihai sekali, seperti udah pro ya. Sehingga mak ini percaya kalau memang telur yang dibeli sudah pas 1 kilo. Hasil malam itu juga si Rio auto menghitung cuan yang berlebihan yang didapat dari hasil memodifikasi timbangan. Terlebih lagi Rio memang memiliki ambisi dengan uang-uang tersebut akan ditabung untuk modal nyalek lagi 5 tahun. Siapa tahu kepilih terus dapat rumah dinas di IKN kan? Mantep itu. Tapi baru aja bahagia menghitung yang merah-merah, kini Rio pun dihadirkan yang lebih merah lagi berupa api-api yang begitu realistis menghiasi warungnya, membakar habis warung Rio. Masa iya api segede itu tapi banner toko kagak kebakar cuy? Gagal realistis malah buriktis. Nah, karena kejadian yang menimpa Rio, kini Rio tentunya jadi rungkat total. Apalagi hidup lagi sakit hati karena sembako habis dijadikan barbeque oleh Valir. Cangkem istrinya malah ikutan mengerosting habis-habisan tindakan Rio. Sampai Rio pun kesal dan memutuskan untuk healing mencari serabi lempit. Di sisi lain ada pasukan mama yang ujung-ujungnya kembali belanja di warung Nia. Ini bisa jadi Nia yang ngebakar cuy. Curiga gue. Terlebih lagi Rio yang lewat, ia pun merasa iri melihat para pelanggannya pada berkhianat darinya. Termasuk juga ketika melewati toko Danu, para customer yang dulunya loyal malah ingin digedik pakai loyang. Akibat kini mereka malah melariskan warung Danu. Ya, namanya persaingan dagang ya kan? Sepulangnya nge-oyo, kini Rio pun meratapi warungnya yang bekas kebakaran. Kebakarannya di bagian mana itu? Di mana bahan-bahan warung sana seluruhnya pada expired termasuk beras pun sampai kutuan. Hasil daripada mubazir, Rio pun diam-diam memasukkan produknya ke warung Nia yang entah bagaimana cara mamang ini menghack pintu warung Nia. Tapi yang pasti beliau langsung meng-giveaway-kan warung Nia barang-barang yang udah expired agar bisa memancing kerusuhan dan niat baku hantam sesama emak-emak. Nah, keesokan harinya saat seorang minion belanja, Kok banyak kutunya sih, Bu? Lihat. si Nia pun jadi kehilangan pelanggannya, bahkan bukan cuman kehilangan, para pelanggannya juga menuntut ganti rugi pembayaran rumah sakit akibat makan makanan yang udah kedaluarsa sampai anaknya berujung akan meet and greet dengan nenek moyangnya. Masa iya? Baru makan langsung sekarat di rumah sakit? Minimal mencret dulu lah spam tiap beberapa menit. Selesai memfitnah warung Nia, kini Rio pun datang ke warung Danu untuk top up dosa. Namun kali ini Rio menyuruh seorang NPC untuk menabrak Danu hingga sebagian badannya harus terkena nerf dengan menginstal cara berjalan karena kaki Danu harus patah untuk beberapa waktu. Buset dah, kena serempet gitu doang patah. Itu kaki terbuat dari tulang apa nyaman bambu. Kemudian 1 bulan pun berlalu, kini warung Rio pun kembali bangkit setelah sekian lama pensiun. Namun kali ini ketika para warga datang mengira warung Rio masih seperti dulu yang murah meriah plus bisa dapat diskon untuk yang lahir di bulan Agustus dan bernama Agus Sandi bisa tuh. Ternyata kini harganya sudah pada naik sebab seluruh warung udah dibuat bangkrut oleh Rio dan kini hanya menyisakan warung Rio doang. Nah, 2 minggu pun berlalu, kini akhirnya Danu bisa bangkit dari pensiunnya meski warungnya sudah terlihat jadi fosil karena banyak debunya. Dimana kini ia memiliki inovasi baru dengan mengubah warungnya menjadi warung kopi tempat para bapak-bapak saling adu banyak-banyakan cicilan terutama bobon yang belum sukses. Dan dari kejauhan ngesponlah Rio yang melihat inovasi Danu begitu gacor mendatangkan para pelanggan. Sehingga malam harinya ia pun menyewa salah satu anggota pemuda panca-panci yang konon satu anggotanya setara dengan TNI Amerika. Dengan meminta uang keamanan ke warung kopi Danu sekalian mengunboxingnya. Sekalian mengancam akan melakukan gerbek part 2-nya jika telat bayar uang keamanan di bulan depan. Padahal hidup kagak aman kalau ada mereka. Di malam yang sama, warung Rio pun kedatangan pelanggan yang dulu ngutang tapi baru bayar sekarang. Buset dah, beberapa bulan baru ingat kalau punya utang. Hasil karena kesal, Rio pun menambahkan bunga di utangnya. Jadi yang awalnya ngutang 100.000, si Ma harus bayar 150.000. Anjas, dapat bati 30.000. Temen gua minjem uang setahun kagak dikembaliin, gua batiin lumayan nih. Nah, karena kesal melihat suaminya begitu membGGST-kan, besoknya Sita pun mencoba memodifikasi ulang timbangannya meski ujung-ujungnya berhasil diciduk oleh Rio sampai ingin diberikan sentuhan KDRT seperti babang armor telur dadar. Namun untung dengan cara pingsan, Rio pun jadi panik yang saat dibawa ke rumah sakit ternyata Sita sedang mengandung calon member FF. Ibu dan bapak akan menjadi orang tua. Modal stetoskop bisa tahu kalau lagi hamil.
Gimana ceritanya anjing? Mengetahui Sita hamil, hari itu juga ia pun dihadiahi X-Rite ember yang berhasil dibeli dengan cara cash dari dealer, makanya plat kendaraan belum datang sementara barang kagak inden. Kagak mungkin sih ini menolak prinsip kedeleran. Tapi Sita bukannya senang, ia justru takut kalau ajal Rio meningsoi karena mengendarai motor ember yang dibeli dengan cara licik. Dan bukannya takut, si Rio malah memberikan sebuah kata-kata yang mungkin berkemungkinan fakta bagi para begundal di luaran sana. Gak mungkin kalau misalnya toko tuh gak main licik-licikan. Bagi yang punya toko bener gak nih? Gak mungkin sih, masih banyak orang jujur di Wakanda kok. Nah, di hari pertamanya menggunakan motor, Rio pun menyerempet mbak-mbak yang lagi nyari info loker. Dan dengan penuh tanggung jawab, Rio pun memberikan uang untuk berobat. Saya ada sedikit uang untuk berobat ya, tolong diterima. Buset dah, keserempet gitu doang dikasih uang setebal itu ratusan. Sehingga melihat cuan yang banyak, woman ini auto mengerai kuangat buang. Karena mengira Rio Sultan Surabaya yang di rumahnya ada mobil full sprot yang lalu mereka pun saling tukaran pin BBM. Ingat istri di rumah bang, ya elah, lagi ngamil itu. Kemudian sehari kenalan dengan woman kemarin, kini Rio udah tiba-tiba sangbrut melihat ke good lookingannya, bahkan berani bohong dengan Sita agar bisa check in dengan Rina. Namun Sita yang punya firasat buruk, ia pun mengikuti suaminya dan berhasil melihat ke BGG-STian Rio yang udah di level Pro Max, istri lagi hamil, ia malah enak-enakan berduaan di taman meski kesorot matahari. Kala itu Sita yang tak terima, ia pun langsung melabrak Rio, tapi kalian tahu apa jawaban Rio? Aduh. Aku tuh udah punya uang banyak, dan aku bebas punya pacar kayak dia. Teori dari mana kayak gini? Teori dari mana bang? Hasil Sita langsung ditinggal oleh Rio untuk mencari tempat check-in terdekat. Emang penyakit para pria kalau udah sukses ya cuman tentang serabi. Di sisi lain para warga pun udah mulai curiga kenapa barang yang dibeli di toko Rio terasa ringan. Jadinya daripada kepikiran mereka pun datang ke warung Mia untuk numpang nimbang. Kagak tahu diri kali cuy. Dan setelah tahu timbangannya berbeda, mereka pun langsung menuntut ke toko Rio yang kebetulan dijaga oleh Sita. Ini si Sita lama-lama jadi begundal cuy. Hingga akhirnya mereka berhasil menciduk kecurangan di toko Rio yang berujung para mama minta ganti rugi. Tapi ketika Rio datang, tolong jangan salahin saya bu, kalau mau nyalain istri saya. Ini Sita kok bisa-bisanya mau sama Rio ya? Hasil kini Sita lah yang jadi bulan-bulanan para mama Facebook yang memiliki cangkem mampu mengerosting kejelekan orang sampai ke dalam-dalam. Cumax. Setelah terkena makian, kini Sita yang down mengalami mental health yang cukup parah. Ia pun tiba-tiba tepar mengenaskan yang saat dibawa ke dokter tanpa mengatakan bim salah bim. Sang dokter pun langsung memvonis kalau calon member FF di perut Sita telah terkena hackback. Ketika tahu saat lahir akan memiliki orang tua berspek seperti Rio yang bisa terkena delete kapanpun akibat dosa-dosanya sudah full seperti tower yang kebanyakan air. Mulai sekarang aku bakalan urus semua surat perpisahan kita. Istri hamil diselingkuhin, istri keguguran diceraiin, kurang ekstrim apalagi cobaan hidup Sita. Nah singkat cerita, beberapa minggu setelah pisah, kini Rio pun menikah dan sudah memiliki rumah baru yang lebih mewah dengan Rina yang satu frekuensi dengan dirinya. Karena baru aja menikah, Rina mengutarakan idenya untuk berjualan buah dengan mengakali timbangan. Jadinya mendengar itu, Rio auto bagong karena akhirnya dirinya bisa mendapatkan istri yang satu frekuensi BGGST-nya sama seperti dirinya. Emang jodoh cerminan diri sendiri cuy. Keesokan harinya mereka pun mulai berjualan buah di kampung sebelah yang hasilnya tetap gacor parah. Tapi yang anehnya mereka jualan di kampung sebelah tapi yang beli masih sama orang-orang di kampung tempat Rio tinggal. Ini kekurangan NPC kah? Dan dari hasil berjualan buah satu hari, si Rio pun bisa meraup untung 1 juta bersih per harinya. Dan akan terus meningkat karena visi misi Rio sekarang ingin menjadi bagian dari 9 naga. 9 naga disalib oleh penjual buah. Namun baru aja sehari berjualan, kini kebegundalan Rio berhasil keciduk oleh seorang emak-emak yang dibackingi oleh bapak-bapak kampung. Tapi dengan menggunakan X-Rite ember, Rio pun berhasil lari dari keinginan baku hantam warga. Bisa-bisanya ngejar motor dengan jogging, ini lagi mama. Istirahat bu, gak usah dipaksa. Dan karena panik, motor itu pun sedikit oleng sampai jatuh ke jurang yang berisi banyak kerikilnya. Sehingga Rina langsung wasted, sedangkan Rio masih hidup tapi tak bisa bergerak sampai hari berganti warna. Sebab para warga begitu buta map dalam mencari keberadaan Rio. Aduh, penyakit mata, penyakit mata.
Di malam harinya, kondisi tiba-tiba hujan yang dari atas muncullah sebuah ulti yang menggelegar yang dapat dipastikan Ryo auto was dead. Mana ada orang bisa hidup kena tegangan setinggi PLN? Dan keesokan harinya mayat mereka berdua pun ditemukan oleh para builder yang hendak menguli. Anjas, rela ngelecetin properti film, itu motor ban santuy dikerikil. Dan di hari itu juga mereka langsung ditransfer pulang untuk dimasukkan ke keranda agar bisa ditanam. Tapi tiba-tiba keranda mereka sangat berat seperti hukum di negeri Wakanda, berat ke bawah, ringan ke atas. Anjas. Alhasil mereka pun harus menyewa pick up untuk membawa keranda Ryo ke pemakaman meski jasa rentalnya mereka harus bayar patungan. Nah, ketika sudah sampai di TKP, lubang pemakaman Ryo dan Rina pun kemunculan duri-duri yang begitu realistis. Namun berkat bantuan builder pemakaman, akhirnya duri itu bisa dibersihkan dan proses pemakaman mereka pun bisa dilaksanakan. Tapi ketika hari berganti malam, kuburan mereka pun mengeluarkan cakra musang ekor 9 dan kita pun bisa dengar suara Ryo dan Rina dari dalam neraka karena kebetulan beliau berbekal mic ketika dikubur. Suaranya jelas sekali ya guys. Lalu film ini pun ditutup dengan para warga yang bagong melihat makam Ryo dan Rina seperti habis digali. Karena ternyata kemarin malam tali pocong mereka dijadikan ritual pesugihan oleh seorang King of Begundal yang bernama Agus Sandi.